Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang Danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang itu tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakanlah bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Tuhan, Markus menuliskan kisah tentang Tuhan Yesus mengeluarkan setan dari tubuh seseorang ini agak panjang. Berarti ada sesuatu yang khusus yang kita harus hati-hati. Memang banyak gejala orang kerasukan, tetapi tidak semua orang kerasukan itu berasal dari setan. Tetapi juga tidak semua gejala kerasukan itu berasal dari tekanan hidup seseorang. Jadi kita harus hati-hati. Tidak semua orang kerasukan itu karena stres atau depresi. Tidak semua orang kerasukan berasal dari setan. Kita harus mencoba untuk melihat secara hati-hati tentang situasi orang itu. Yang jelas, ciri kalau orang itu kerasukan setan adalah setan yang masuk ke dalam tubuh orang itu pasti akan mengenal terlebih dahulu siapa yang akan mengusir dirinya. Dia tidak perlu bertanya siapa kamu, dari mana kamu, tidak. Dia langsung akan tahu siapa tokoh yang ada dalam diri pribadi yang datang untuk mau mengusir dia.
Sehingga setan itu, walaupun dia baru ketemu, orang yang kerasukan setan itu baru ketemu Tuhan Yesus yang pertama kali, dia langsung mengatakan bahwa engkau adalah Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Dia tahu. Karena dia mengetahui persis siapa orang itu. Nah, ini berarti ciri khas yang ada. Tetapi kalau kerasukan itu, orang yang kerasukan itu tidak mengetahui siapa orang yang dihadapinya itu, maka bisa jadi orang itu karena stres, depresi. Lalu yang jelas adalah, kalau orang yang dihadapi oleh setan itu lebih kuat dari dirinya, maka dia akan mengatakan, jangan siksa aku. Kenapa? Karena orang yang lebih kuat itu pasti akan bisa mengusir setan itu dari diri orang itu. Ibu, bapak, saudara, saudara terkasih dalam Tuhan. Maka kita bisa melihat bagaimana kekuatan Tuhan Yesus. Tidak dengan cara menyiksa orang itu, tidak dengan cara ritual bagaimana, tetapi hanya dengan mengatakan keluarlah dari orang itu, setan itu menjadi keluar. Ibu, bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, kita bisa melihat di sini bahwa kekuatan Tuhan melebihi dari kekuatan setan. Maka bagi kita orang beriman tidak perlu ditakutkan kalau kita ketemu dengan setan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah ada dalam diri kita. Jadi tidak ada alasan istilahnya takut dengan setan. Karena Tuhan Yesus sudah ada. Kenapa? Karena kekuatan Tuhan bisa mengatasi setan itu. Lalu berikutnya kita bisa melihat di sana Tuhan Yesus tidak menggunakan doa-doa untuk mengusir setan itu. Tidak memohon kepada Bapa, ya Bapa bebaskanlah orang ini dari setan. Tidak. Tetapi hanya dengan mengatakan keluarlah. Maka dengan kata-kata itu menjadi rumusan bagi diri kita bahwa dalam nama Tuhan Yesus itu sudah cukup untuk mengusir setan itu. Dalam nama Tuhan Yesus keluarlah engkau iblis, misalnya begitu. Ini itu yang bisa. Tetapi kita bisa melihat bahwa kadangkala iblis pun itu sembunyi di dalam tubuh orang itu sehingga sulit untuk bisa dikeluarkan. Kadangkala dia akan menggunakan semacam kamuflase untuk menipu istilahnya mata kita. Kadangkala kalau kita melihat misalnya ada orang yang kerasukan, seringkali mata kita pun akan tertipu. Karena setan itu akan hadir bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang memikat, sehingga orang mau mendekati dia. Kalau menakutkan, orang pasti akan sudah lari terlebih dahulu. Nah, ibu, bapak, saudara, saudari yang terkasih, dengan demikian kita bisa melihat bahwa kalau mau mengusir sesuatu yang jahat, yang mendatangkan maut, kita harus hati-hati terlebih dulu. Kita harus melihat buahnya itu negatif, itu jelas karena dari setan. Dan kalau sudah negatif, maka kita bisa melihat bahwa kekuatan yang ada dalam diri orang yang misalnya masuk dalam diri orang yang bisa merasuk itu pasti akan merusak orang yang kerasukan itu. Maka dikatakan dalam bacaan Injil ini dia memukuli diri dengan batu, berarti merusak tubuh orang yang dirasuki itu. Lalu berikutnya kita bisa melihat kalau Tuhan itu membiarkan setan itu keluar dan masuk ke babi, Tuhan membiarkan itu. Kenapa? Karena yang tidak disukai oleh Tuhan adalah kalau roh jahat itu atau setan itu masuk pindah ke orang lain. Pasti Tuhan Yesus tidak akan mengizinkan. Tetapi karena pindah ke yang bukan manusia, Tuhan membiarkan. Ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus hanya mengatakan keluarlah dari orang itu. Bukan kembalilah ke neraka, bukan. Tetapi keluarlah. Yang jelas adalah Tuhan membiarkan setan mungkin bergentayangan di dunia ini pula. Tetapi yang penting jangan menyiksa manusia dan jangan merusak manusia. Walaupun kita tahu bahwa pengaruh dari setan itu akan membawa manusia menuju kepada kematian kekal. Tetapi Tuhan
dalam banyak pengusiran setan yang dilakukan oleh Tuhan, keluarlah ke neraka atau masuklah ke neraka. Tidak. Tetapi di sini menjadi tanda bagi diri kita. Maka kita harus hati-hati dalam kita bertindak, dalam kita bersikap, dalam kita mencoba untuk hidup beriman. Ini adalah tantangan bagi diri kita. Karena setan itu juga akan mencobai kita supaya kita masuk di dalam jeratnya. Dan kalau kita sudah masuk dalam jeratnya, kita sendiri menjadi setan itu. Karena kesetanan itu ada di dalam istilahnya bisa memasuki diri manusia itu. Dan membuat manusia itu bisa berbuat semena-mena, berbuat semenang-menang, berbuat kekerasan, berbuat untuk mematikan manusia yang lain. Maka ibu bapak, saudari saudara kasih, belum tentu kata-kata yang manis, kata-kata yang indah itu keluar dari Allah sendiri. Bisa jadi itu bisa dari setan sendiri yang memasuki diri orang itu. Sehingga kelihatannya mempunyai kuasa tersendiri. Tetapi buahnya mematikan. Maka kita harus melihat, ngelimbang-limbang, buahnya itu apakah menghidupkan, membuat orang baik, membuat orang nyaman, membuat orang itu bisa dekat dengan Tuhan, ataukah kebalikannya. Nah, kita diberi akal oleh Tuhan, diberi budi oleh Tuhan, diberi iman oleh Tuhan, diberi Roh Kudus oleh Tuhan, supaya kita bisa memilah-milah itu. Maka mari kita memegang Allah sebagai sembahan kita. Marilah kita juga bersama dengan Roh Tuhan yang ada dalam diri kita, kita melangkah dengan mantap menuju kepada keselamatan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Selamat merenungkan.